pagi saudara. Saat ini saya berada di Simpang Polwan, Simpang Tugu Polwan. Kita akan melihat Tugu Polwan sebentar saudara. Nah, ini adalah Simpang 3 Polwan ya, Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal. Dari sini saudara kita akan mengarah ke Kota Bengkulu saudara. Kita akan bergerak ke Kota Bengkulu. Nah, ini adalah arah Kota Bengkulu, Desa Pasar Kerkap saudara. Nah, perhatikan baik-baik jalannya, lingkungannya saudara. Ini jalan sudah banyak lubang saudara ya, sudah melubang cukup parah. Ini Desa Pasar Kerkap saudara. Nah, beginilah kondisi jalan saudara. Sudah banyak lubang ya, sudah cukup parah sehingga kita kadang mengambil jalur kanan ya ke tengah jalan, kadang mengambil jalur kiri hampir ke garis jalan saudara ya, karena di tengah jalan ini sudah rusak jalannya saudara. Ini masih di Desa Pasar Kerkap saudara. Beginilah suasana Desa Pasar Kerkap pada saat ini lebih kurang pukul 10 pagi saudara. Kita berada di jalan nasional saudara. Ini adalah jalan nasional antara Kota Bengkulu, Padang, Muko-Muko saudara ya. Nah, di depan waduh jalannya saudara, cet, jalan hancur saudara. Sebelah kiri kita ada masjid saudara, Masjid Desa Pasar Kerkap. Depan masjid itu hancur juga jalannya saudara. Sebelah kanan kita ada balai desa atau kantor desa Pasar Kerkap saudara. Itu jalan ini sudah sangat parah ya saudara. Jalan jalur sebelah kiri terutama saudara ya. Sebelah kanan masih agak bagus saudara. Kita mengarah dari tadi kita mulai dari Simpang 3 Polwan ya, Simpang 3 Polwan. Berarti ini dari kalau kecamatan terdekat itu Kecamatan Lais ke Kota Bengkulu saudara. Ini kita sudah memasuki Desa Tepi Laut saudara. Beginilah suasana Desa Tepi Laut saudara. Sebelah kiri kita ada Masjid Tepi Laut. Ini ada warga yang sedang memperbaiki sendiri saudara jalannya. Lah. Partisipasi masyarakat, tidak menentu salah ngecek, penting kalau jadi karena menengok banyak yang jatuh kan, banyak yang orang jatuh kejut kan, kita selaku masyarakat prihatin, jadi swadaya aja lah, tanpa ada biaya apapun, ikhlas. Ya. Pak siapa Pak? Pak Irman. Desa Tepi Laut. Thank you Pak, terima kasih Pak. Kita desa oke. Tahu. Baiklah saudara, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini Desa Tepi Laut saudara. Itu tadi adalah saudara bernama Kinman ya, Desa Tepi Laut. Beliau karena rasa prihatin dan sudah ada jatuh korban yang terbalik motor di sana, maka beliau dengan rasa peduli mengoral atau menimbun dengan semen ya, semen cornya sendiri lubang jalan tersebut. Itu kita merasa bersyukur dan berterima kasih terhadap Pak Kinman yang warga Desa Tepi Laut yang telah berinisiatif menutup lubang tersebut. Sekali lagi saya selaku masyarakat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Kinman Hairi. Sebelah kiri tadi adalah kantor desa Tepi Laut saudara. Kita ini adalah jembatan penghubung antara Desa Tepi Laut dengan Besar Lembah. Lihat saudara jalannya. Itu jalannya saudara. Sudah tidak ada sama sekali aspal saudara. Ini sudah pernah ditimbun oleh warga dengan koral saudara. Ini beginilah saudara.
Ini karena habis hujan maka debunya kurang saudara. Kalau hari panas tidak terik matahari, debunya di sini luar biasa saudara. Sebelah kanan kita ada kantor desa Pasar Bembah saudara. Ini kita sudah memasuki desa Pasar Bembah saudara ya. Yang terdahulu, video yang terdahulu sudah kita posting ya tentang Pasar Bembah ini saudara. Ini saudara, desa Pasar Bembah ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu saudara. Ini adalah desa penghujung atau desa terakhir dari Kecamatan Air Napal ke arah Bengkulu saudara ya, ke arah Bengkulu. Jadi perlu kita ketahui saudara, ini adalah jalan nasional ya, jalan nasional antara Padang Bengkulu saudara. Nah, jadi arah kita ini lebih kurang kita dari arah Padang kurang seperti itu menuju kota Bengkulu saudara. Nah, jadi kalau saudara dari kota Padang Sumatera Barat menuju arah Bengkulu melalui Muko-Muko, Lais, dan pasti melalui jalur ini saudara. Nah, begini kondisi jalan saudara. Nah, ini ada sebagian bagus saudara, ini jalan, ada sebagian setengah hancur saudara. Dan kadang-kadang yang menjebak itu saudara adalah ada lubang-lubang saudara. Lubang ini cukup dalam saudara. Kalau saya perhatikan ada lebih kurang antara 10-20 cm ya kedalamannya saudara. Dan tentu ini sangat berbahaya bagi pengendara motor saudara. Nah, ini. Jadi sebelah kiri ini sudah sangat memprihatinkan. Sangat parah saudara jalannya ini. Kita menghimbau kepada pemerintah atau pihak yang berkompeten ya, mungkin pemerintah nasional, mungkin juga provinsi, mungkin kabupaten ya, untuk sama-sama memikirkan jalan-jalan ini saudara. Karena jalan ini sungguh sudah sangat memprihatinkan, terutama untuk pengendara motor saudara ya. Yang perlu diperhatikan itu ketika hari hujan saudara. Nah, itu tadi sebelah kiri sebelum di kuning tadi itu adalah jalan ke arah Turan ya saudara, simpang Turan masuk ke dalam jalan Turan itu sembus ke Lubuk Durian. Nah, beginilah saudara jalan saudara. Nah, jadi terutama untuk pengendara motor ya, kita pengendara motor harus benar-benar hati-hati saudara, supaya kita tidak terjebak ke lubang atau tidak terjadi kecelakaan. Ini adalah desa Padang Betuah saudara. Nah, desa Padang Betuah ini saudara sudah termasuk Kecamatan Pondok Kelapa ini saudara. Sudah termasuk Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah saudara. Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi ini adalah penghujung desa wilayah Pondok Kelapa, wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kita telah melewati atau melalui Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara saudara ya. Jadi desa Pasar Bembah tadi adalah perbatasan terakhir desa yang termasuk Kabupaten Bengkulu Utara. Ini di sebelah kanan kita ada kantor desa Padang Betuah saudara. Kita memasuki wilayah Sawangan, desa Padang Betuah. Nah, jalannya juga hampir rata ya saudara ya, mulai dari Tugu Poluan tadi sampai ke sini. Nah, ini lubang. Nah, lubang-lubang ini sangat menjebak saudara ya. Apalagi ketika jalan ramai saudara ya, ini sangat berbahaya. Dan yang sering terjadi kecelakaan itu saudara adalah ketika kendaraan kita motor atau mobil mengelak lubang mengambil ke arah kanan. Itu sangat sering terjadi kecelakaan saudara. Ketika dia mengambil arah kanan, tiba-tiba mobil depan atau mobil belakang ya dengan kecepatan kencang, nah, disitulah maka terjadi kecelakaan. Ini adalah jembatan Ulu Danau saudara. Tuh terlihat sendiri keadaan lubang-lubang saudara. Sebenarnya pemerintah ini dalam aturan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 22 kalau tidak salah tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ dijelaskan salah satu kewajiban pemerintah adalah memperbaiki jalan, saudara. Itu kewajiban, saudara ya. Kewajiban pemerintah memperbaiki jalan. Dalam arti kalau wajib tentu ada sanksinya, saudara, di sini, saudara ya. Untuk itu kita minta dengan pemerintah yang berwenang ya, atau pihak-pihak berwenang untuk segera memperbaiki jalan ini, karena sudah sering terjadi korban yang jatuh akibat buruknya kondisi jalan ini, saudara. Dan juga ini adalah jalan utama penghubung antara yang terdekat adalah penghubung Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kota Bengkulu, saudara. Saat ini kita berada di Sawangan, daerah Ulu Danau, saudara. Ulu Danau ini masih termasuk dalam wilayah Desa Padang Betuah, saudara. Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Beginilah kondisi dusun atau Ulu Danau ini, saudara. Memang rumah-rumah penduduknya masih agak jarang dan agak berjauhan, saudara ya. Ini kita sudah memasuki wilayah, kita masih di Ulu Danau ini, saudara. Ulu Danau. Inilah dusun Ulu Danau. Kalau tidak salah ini memang masih masuk wilayah Desa Padang Betuah, saudara. Nah, di sini jalannya juga sama seperti tadi, masih banyak lubang-lubang, saudara. Nih, itu lubangnya dalam-dalam, saudara ya, kecil tapi dalam-dalam. Ini ada sebelah kanan kita, ini ada warung dan toko-toko, ada warung buah, saudara ya. Nah, ini simpang, saudara, tetap seperti tadi, saudara. Lubang tidak berhenti, lubang terus, saudara. Dan ini ini dalam, saudara itu. Ini dalam itu, saudara. Ini juga dalam, saudara. Ini dalam sekali, saudara, lubang ini. Ini, saudara. Jadi wilayah ini ya, saudara, habis Ulu Danau ada tikungan, itu buruk sekali jalannya. Ini lubang semua, saudara. Ini itulah, saudara, betapa prihatinnya kita ya akan kondisi jalan saat ini. Saya tidak mengerti apakah bagaimana pemerintah ini bisa begitu tidak memperdulikan kondisi jalan ini, saudara. Karena sampai saat ini saya lihat belum ada gerak dari pemerintah untuk memperbaiki, paling tidak menimbun, menambal dulu ya, saudara. Jangan sampai lubang-lubang menganga begitu dalam. Nah, ini, saudara, ini parah juga, saudara. Nah, ini itu lubang menggangga seperti itu, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan korban jiwa, saudara. Nah, ini Sawangan tadi, saudara, kita. Nah, ini tetap lubang dalam itu, saudara. Nah, ini sebenarnya, saudara, akibat dari, kalau saya lihat sebelah kanan kan masih bagus, saudara, sedangkan sebelah kiri ini memang benar-benar hancur, saudara. Karena kalau saya perhatikan bahwa mobil dari yang mengambil jalur kiri ini adalah mobil-mobil truk yang bermuatan atau berbeban berat, saudara. Mungkin sebagian malah melebihi atau ada yang melebihi tonase jalan, saudara, sehingga mengakibatkan jalan ini cepat hancur, saudara. Dibanding sebelah kiri, saudara, sebelah kiri ini sepertinya jalurnya ini memang jalur yang jarang digunakan oleh beban berat, tidak terlalu beban berat, jadi dia tetap masih cukup bagus, saudara. Ini adalah desa Simpang Pom Bensin, saudara ya. Ini kalau orang menyebut Simpang Bliben, saudara ya. Nah, ini sebelah kiri kita ini itu ada itu, yang itu masuk ke dalam ya, saudara, perkebunan sawit, pabrik sawit. Sebelah kiri kita ada pom bensin Pondok Kelapa, saudara. Ini
stasiun Pondok Kelapa ini terlihat banyak mobil-mobil truk saudara, mobil-mobil truk yang antri solar saudara, karena memang saat ini solar lagi sangat sulit saudara, jadi kiri kanan banyak truk yang antri saudara. Nah, tetap saja seperti ini jalan saudara ini tuh saudara. Untuk itu kita harap ya kesadaran dari pengguna jalan, terutama untuk truk-truk yang bermuatan berat ya, untuk mematuhi aturan tonase jalan saudara ya. Jangan sampai kita melebihi tonase jalan, karena apabila kita melebihi tonase jalan itu berarti kita tuh sudah merusak jalan saudara. Sedangkan jalan ini adalah fasilitas umum saudara ya. Jalan ini fasilitas umum. Nah, apabila kita menggunakan tonase yang melebihi dari aturan yang ada, berarti kita secara tidak sengaja telah merusak fasilitas umum saudara. Sebenarnya kalau pihak kepolisian ingin bertindak untuk hal-hal yang melebihi tonase ini, mereka bisa dijerat hukum saudara. Karena tonase yang melebihi tonase jalan itu telah melanggar aturan tentang angkutan jalan, aturan lalu lintas dan angkutan jalan saudara. Untuk itu kita berharap ya untuk pengguna jalan, truk-truk untuk bermuatan mematuhi tonase jalan, karena ini adalah jalan umum ya, jalan milik masyarakat ya, masyarakat umum, pengguna jalan umum. Jadi kita harus mematuhi aturan beban jalan saudara ya. Nah, gitu. Jangan sampai kita untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, perusahaan, sehingga kita merugikan orang banyak ya saudara, merugikan orang banyak, bahkan mengakibatkan kecelakaan dan kehilangan nyawa akibat dari kerusakan jalan ini saudara. Untuk itu saya selaku masyarakat menghimbau kepada pemilik truk untuk mematuhi tonase jalan yang ada saudara. Ini adalah desa Pondok Kelapa saudara. Ini desa Pondok Kelapa. Nah gitu jalannya, begitu parahnya saudara jalan ini saudara, begitu hancurnya jalan ini. Tentu kita sangat prihatin, terutama untuk ibu-ibu pengendara motor atau anak-anak sekolah ya saudara. Anak-anak sekolah juga banyak sekali melintas di sini saudara, karena sebagian dari Kecamatan Air Napal, dari Kecamatan Pondok Kelapa ini mereka sekolah ke arah Bengkulu saudara, ke Bengkulu atau sekolah di Kecamatan Pondok Kelapa. Nah, jadi ketika jam-jam sekolah pagi hari saudara ini ramai dengan anak sekolah, dan ketika jam pulang juga seperti itu. Untuk itu sangat membahayakan jalan ini bagi mereka saudara. Nah ini lubang-lubang saudara, jembatan sebelum jembatan Pondok Kelapa saudara. Nah ini kita memasuki jembatan Pondok Kelapa. Nah ini saudara, seperti inilah saudara angkutan truk yang mengangkut batu bara saudara, batu bara. Jadi banyak truk-truk yang menggunakan angkutan batu bara juga menggunakan jalan ini. Nah, tapi tentunya kita harap kepada para sopir truk, pemilik truk untuk mematuhi aturan yang ada ya saudara, terutama untuk aturan jalan dan aturan tonase saudara ya. Ini adalah Pondok Kelapa saudara ya. Sebelah kanan kita ada Tambak Udang saudara. Sebelah kanan ada Tambak Udang, dan desa ini terletak tidak jauh dari pantai saudara, lebih kurang 1 kilo sampai 500 meter itu adalah laut saudara ya, atau pantai. Nah ini lubang saudara. Nah ini. Jadi kita harus sangat hati-hati saudara. Nah, sangat hati-hati. Terutama ketika kita mengiring kendaraan mobil misalnya saudara ya, atau diesel di depan kita. Tentu kadang-kadang kita tidak melihat lubang ya saudara. Motor tiba-tiba kita terjebak lubang, tiba-tiba keluar lubang dari bawah mobil yang kita iringi. Nah seperti ini saudara, di depan kita ini kita tidak bisa melihat lubang saudara, karena tertutup oleh spakbor
tertutup oleh spakbor mobil diesel ini saudara, mobil truk ini. Jadi kita tidak melihat lubang. Nah, seperti itu saudara. Nah, ini kan sebelah kiri kan lubang semua saudara. Nah, ketika tiba-tiba lubang berada depan keluar dari mobil bawah mobil truk tadi, tiba-tiba maka kita bisa jatuh langsung saudara. Maka untuk itu kita harus ekstra hati-hati saudara untuk melihat hati-hati sekali tentang lubang-lubang ini, karena banyak sekali jebakan lubang sepanjang jalan ini saudara. Nah itu saudara, hampir tidak ada yang bagus lagi jalan ini saudara. Sebagian tidak berlubang tapi amblas saudara, amblas. Itu juga kadang membuat kendaraan kita, motor kita, nah ini itu hancurnya ini saudara. Nah, itu. Ini adalah Pondok Kelapa saudara ya, Pondok Kelapa. Nah seperti inilah jalannya saudara, kita harus hati-hati. Nah, lihat saudara, di depan kita kebanyakan mobil di depan kita mengambil jalur kanan saudara. Nah ini mengambil menengah, mengambil jalur kanan. Nah ini sangat membahayakan sekali saudara itu. Nah itu. Di sini terlihat sekali saudara perbedaan jalur kiri ini dengan jalur sebelah kanan ya saudara. Nah, jalur kiri ini luar biasa parahnya. Sedangkan kanan masih mending ya, jalur kanan masih mending ya, masih bagus, cukup bagus. Untuk itu kadang-kadang mobil-mobil yang di jalur kiri ini biasanya ngambil jalur tengah atau ke tengah dia, tengah jalan saudara, atau kadang-kadang mengambil jalur kanan. Itu kita lihat saudara, di depan kita mau kendaraan ini, mobil kita, dia mengambil jalur kanan karena memang jalur kiri ini sudah parah saudara. Nah ini adalah desa Pondok Kelapa saudara. Ini dulu di sini banyak orang membuat bata ya, bata merah itu saudara, cetak semua. Tapi sekarang tidak lagi. Masyarakat sini pada umumnya berprofesi sebagai nelayan saudara, karena desa ini benar-benar terletak di pinggir pantai saudara. Desa Pondok Kelapa ini, nah ini ada benar-benar di pinggir pantai ini saudara. Kita akan melalui jembatan saudara. Nah, ini sebelah kiri kita, di belakang rumah warga ini, di belakang rumah penduduk ini adalah pantai saudara ya. Nah ini, nah ini saudara, banyak sekali truk saudara. Dan ini sangat parah saudara, di sini sebelah kiri ini, di atas jembatan ini saudara, ini parah. Makanya kita lihat mobil seperti antri ya, rame. Sebenarnya tidak rame, mereka pelan karena banyak lubang jalannya jelek, jalannya sangat buruk. Nah, jadi akhirnya mereka sangat pelan, makanya seperti macet saudaranya. Kita telah melewati jembatan Pondok Kelapa saudara ya. Nah ini kadang-kadang kita hampir terjebak karena lubang ya saudara, yang tiba-tiba keluar dari bawah mobil dan depan kita saudara ya. Jadi kalau kita mengiring kendaraan mobil seperti ini saudara, kita harus memotong atau kita harus cukup jauh jarak di belakang saudara, supaya kita tahu ya lubangnya, supaya lubang-lubang ini terlihat saudara. Itu. Karena apabila kita terjebak dalam lubang itu, bisa dipastikan kita akan terbalik motor kita saudaranya. Itu. Karena lubang-lubang ini dalam saudara ya, dalam, mungkin sebagian ada sampai 20 cm ya dalamnya ya. Itu. Apalagi kalau sepeda motor jenis matic yang rendah itu saudara, pasti bisa dipastikan terbalik. Nah ini memang jalur kiri ini jalur padat ya, jalur rame dengan beban-beban berat saudara ya. Ada yang mengangkut batu bara, ada yang mengangkut material ya saudara, ke arah Kota Bengkulu. Nah, ke arah Kota Bengkulu saudara. Jadi makanya jalan jalur kiri ini mudah cepat rusak. Nah, kerusakan sebelah kiri ini saudara akan merembet ke sebelah kanan, karena
Ya kadang-kadang truk ini juga mengambil jalur kanan saudara, karena mereka mengelak lubang di jalur kiri, akhirnya mereka mengambil jalur kanan. Dan apabila akhirnya tidak segera diperbaiki, tentu jalur kanan pun akan hancur saudara. Nah saudara, begitulah saudara, kita hampir terjebak lubang tadi saudara. Untuk itu kita harus hati-hati saudara ya. Saudara harus ingat, harus hati-hati saudara ya, karena banyak sekali lubang-lubang yang menjebak seperti itu. Yang pasti antara jalur mulai kita tadi hampir persis sama kerusakannya sampai ke tempat ini saudara. Kita tadi mulai dari Tugu Poluan ya, pertigaan atau simpang 3 Tugu Poluan. Nah, ini. Nah, tetap sama seperti tadi ya, tetap hancur ya. Itu saudara. Ini adalah desa, sudah masuk wilayah desa Pasar Pedati ini saudara ya. Kita sudah memasuki wilayah desa Pasar Pedati. Di wilayah ini ada beberapa tampal ban saudara, ada warung-warung jual bensin BBM, ada warung makan, ada rumah makan di sini saudara ya. Nah ini saudara, kita lambat karena mobil kendaraan ini juga mengelak lubang saudara. Nah itu lubang saudara menjebak. Nah itu makanya kita harus hati-hati saudara ya, terutama ketika kita mengiring mobil ya, mobil saudara. Karena kita tidak kelihatan, tidak nampak lubang-lubang dari jarak jauh saudara. Sebelah kiri kita tadi ada sekolah SD saudara. Ini adalah tikungan ya saudara, tikungan. Ini desa Pasar Pedati saudara. Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa ya saudara, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, sebelah kiri kita ada jalur ke sebelah kiri itu ada jalan lain ya, itu masuk ke wilayah saya lupa saudara apa namanya, dan itu mungkin saudara ada yang tahu di sini, silakan bantu komen di bawah saudara. Itu tadi adalah simpang apa saya tidak tahu saudara, jadi tolong bantu saudara ya, bantu di komentar. Ini adalah desa Pasar Pedati. Ini pusat desa ya saudara, cukup ramai di sini. Banyak toko-toko, peralatan segala macam banyak. Nah ini sebelah kiri saudara, ini adalah simpang 2 jalur saudara. Ini tembus juga ke Bengkulu saudara ya, ke kota Bengkulu. Itu tembusnya ke daerah Pematang Gubernur saudara. Nah diesel saudara harus lewat situ saudara. Dari diesel atau truk yang bermuatan batu bara atau material lain, dia tidak lewat sini saudara, dia masuk jalur tadi saudara. Makanya coba kita lihat saudara, seperti jalan mulai bagus saudara. Ini jalan mulai normal kembali ya saudara, ini normal sekali saudara. Waduh saudara, ini kalau seperti ini cukuplah memuaskan kita saudara, karena kita cukup aman. Nah ini benar-benar hampir sama dengan jalur kanan saudara. Tidak kita lagi temukan lubang-lubang atau ini sungguh luar biasa sebenarnya. Ini sepengetahuan saya jalan ini sama dibangunnya serentak saudara ya, dari mulai jalur tadi sampai ke wilayah ini. Namun jalan ini jarang dilalui oleh truk-truk yang bermuatan atau berbeban berat. Jadi jalan ini yang ini awet saudara, ini awet, belum ada kerusakan. Ini terasa kita saudara ya, cukup bagus saudara ya. Nah saudara, seperti senang sekali kita kalau temu jalan seperti ini saudara ya. Nah,
kita tidak terlalu konsentrasi lagi saudara ya, tidak terlalu konsentrasi, tidak takut dengan lubang seperti itu. Senang sekali kita kalau temu jalan-jalan seperti ini saudara. Nah, itu seperti apa saudara ya, tadi kita sangat susah, ini kita ya gembira, senang hati kita saudara ketika jalan bagus lah, mending seperti ini saudara. Untuk itu ini adalah desa, kita hampir memasuki Petik Nyaring saudara ya. Ini desa ini wilayah desa Petik Nyaring saudara. Petik Nyaring tuh, Petik Nyaring saudara. Mereka ini sekolah SMP. Oh ternyata SMP baru pulang saudara. Saat ini lebih kurang pukul 10:30 saudara ya. Cepat sekali mereka pulang ya. Nah ini beginilah saudara, jalan ini jalan ramai, banyak anak sekolah ya saudara ya. Kalau di sini yang mending masih bagus saudara. Sedangkan yang tadi saudara, jalan yang kita lewat tadi sungguh banyak lubang, itu sangat menyulitkan. Kesian sekali kita dengan anak-anak sekolah yang pulang sekolah atau berangkat sekolah saudara. Kita berada di desa Petik Nyaring saudara. Di Petik Nyaring ini cukup lumayan saudara, jalannya cukup lumayan, memang sudah ada sedikit kerusakan saudara, tapi tidak separah yang kita lewati tadi saudara. Nah ini tidak terlalu kita melelahkan ya kalau berkendaraan di sini, karena jalannya kita tidak terlalu ragu akan menabrak lubang saudara. Ini adalah wilayah Bukit Nyaring saudara. Ini sebelah kiri kita adalah Polsek Pondok Kelapa saudara. Ini Polsek Pondok Kelapa. Nah saudara kan kalau jalan seperti ini enak kita saudara, senang kita. Nah, sebelah kiri ada lapangan saudara, ada pemukiman penduduk masuk dalam situ saudara. Saya belum tahu tembusnya kemana saudara. Nah ini ada sebelah kiri ada kantor pos kalau tidak salah saudara, sebelah kanan ada Indomaret. Ayo ini kantor pos, sebelah kanan tadi Indomaret saudara. Kita berada di desa Pondok Kelapa, kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah saudara, Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah itu sebelah kanan kita ada Koramil saudara, Koramil. Nah kalau seperti ini senang kita saudara kalau menemui jalan seperti ini. Nah, dari jalan yang membahayakan, sulit, banyak lubang, berdebu, tiba-tiba temu jalan seperti ini, sungguh luar biasa, kita senang ya saudara ya. Nah ini wilayah Pondok Kelapa saudara. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki kota Bengkulu, karena habis wilayah Pondok Kelapa ini saudara, kita akan memasuki wilayah kota Bengkulu. Jadi ini adalah wilayah atau desa perbatasan antara Bengkulu Tengah dengan kota Bengkulu ya saudara, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kota Bengkulu. Nah sini jalan ini sepi saudara, karena truk atau diesel sudah tidak melintas di sini lagi ya. Truk atau diesel yang bermuatan ya, yang membawa beban, yang membawa muatan tidak lagi melintas di sini. Mereka telah menyimpang di jalan 2 jalur desa Pasar Pedati tadi saudara, seperti itu. Jadi di sini jalannya enak, kita tidak terlalu ramai, cukup sepi saudara ya. Di sebelah kanan kita ada rumah makan saudara. Nah, di sini ada beberapa bengkel saudara, ada beberapa bengkel.
ada pemakaman umum sebelah kanan, ada bengkel mobil, bengkel motor di sini saudara ya. Ini kita memasuki wilayah Sungai Hitam saudara. Nah ini di depan kita ada jembatan, kiri kanan kita tetap ada ruko, warung saudara. Nah ini ada figura atau gerbang kota saudara. Kita memasuki kota Bengkulu saudara. Nah kita melewati jembatan, ini jembatan Sungai Hitam namanya saudara. Jembatan Sungai Hitam, jembatan Sungai Hitam. Nah, jadi kita saat ini sudah memasuki wilayah kota Bengkulu saudara. Ini adalah saat ini kita berada di Sungai Hitam. Sungai Hitam namanya saudara. Dulu ada terminal di sini saudara, ada terminal bis. Sebelah kanan kita ada terminal bis. Oh ya, perlu diketahui saudara, sehabis jembatan tadi itu ada jalan yang menyusur pantai saudara ya, menyusur pantai sepanjang pantai. Sedangkan kita mengambil jalur, saat ini kita mengambil jalur lurus ya, lurus ke kota saudara ya. Nah ini Sungai Hitam saudara. Kondisi jalan juga masih mendingan saudara, ada 1-2 lubang tapi tidak terlalu parah. Nah ini di depan kita ada Universitas Bengkulu saudara ya. Ini Universitas Bengkulu saudara, sebelah kiri kita ini Universitas Bengkulu saudara. Ini Universitas Bengkulu yang bagian depan atau bagian belakang, ini bagian depan kalau tidak salah saudara. Nah kita sudah mulai memasuki kota saudara ya, kota saudara. Sebelah ya mana kita sudah mulai masuk kota saudara. Ini di belakang kita ini tetap masih termasuk wilayah Universitas Bengkulu saudara. Di sini juga hancur saudara, tapi tidak terlalu banyak ya saudara. Jadi di atas ini, jalur ini juga saudara harus hati-hati saudara, karena ada juga lubang-lubang yang menyebab. Nah, jalur kanan, tikungan ke kanan itu adalah ke pantai saudara ya. Sedangkan kita ngambil jalur lurus saja saudara ya. Ini jalur lurus terus ke kota saudara. Kalau ke kiri itu tadi ke Unip saudara ya, Unip atau itu tadi ada pom bensin simpang itu saudara ya, ada pom bensin. Kita ambil jalur lurus terus saudara. Ini adalah Rawa Makmur namanya saudara. Ini Rawa Makmur, sudah ramai di sini saudara ya. Ini sudah banyak toko-toko, warung-warung bermacam-macam saudara ya, supermarket sudah banyak di sini. Bengkel-bengkel jual-jual alat mobil juga sudah banyak sini saudara. Ini adalah mulai kita memasuki wilayah kotanya saudara ya. Ini wilayah Rawa Makmur. Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Ini saudara. Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Jalur ini belum terlalu padat saudara, karena memang saat ini kita pada jam-jam sepi sebenarnya kita melintas saat ini saudara, karena semua jam kantor saudara, semua pada ngantor dan anak sekolah sedang sekolah saudara ya. Nah, ini Rawa Makmur saudara, ini daerah Rawa Makmur namanya. Rawa Makmur ini saudara, apabila musim hujan deras atau musim banjir, biasanya daerah ini akan terkena banjir. Jadi ketika melintas daerah sini saudara, ketika musim hujan deras, banjir, daerah ini atau jalan ini biasanya penuh dengan air banjir. Kadang-kadang karena parah, kadang-kadang kendaraan pun tidak bisa melintas saudara ya. Rawa Makmur ini adalah paling rawan dengan banjir saudara. Ini wilayah rawan banjir karena meluapnya sungai saudara. Tidak jauh dari sini ada sungai. Nah,
wilayah ini cukup ramai, saudara, ramai. Sudah sangat ramai wilayah ini, saudara. Ini jalannya juga bagus, saudara. Alhamdulillah ya, bagus ya. Nah, ini jalan sini bagus, masih keren jalannya ya. Ini sudah masuk wilayah kota, saudara ya. Nah, kita akan menaiki jembatan. Ini adalah jembatan Kampung Bali, saudara ya. Jembatan ini adalah jembatan Kampung Bali. Kita memasuki wilayah Kampung Bali, saudara. Ini kalau tidak salah ini masuk kelurahan ya, kelurahan Kampung Bali, saudara ya. Kita berada di kelurahan Kampung Bali. Ini jalannya menanjak ya, habis jembatan menanjak dan jalannya bergelombang, saudara ya. Bergelombang dan sedikit rusak. Saudara, suara mulai parau nih. Nah, ini adalah ya, ini kita sudah hampir di simpang Kampung Bali, saudara ya. Ini adalah Kampung Bali, saudara. Ini pusatnya, ini pusat. Inilah adalah tempat yang teramai di Kampung Bali ini. Nah, kini nih kita berada di simpang Kampung Bali, saudara. Kalau kita ambil ke jalur ke kanan, kita akan keluar ke Suprapto ya, saudara. Jalan utama kota ya, jalan kota utama. Untuk ambil lurus. Kalau kita ambil jalur kiri, jalur saya ini, saudara, yang ke sini juga tetap sama ya, dia ke kota juga, saudara. Nah, tetap jalur sama, saudara, tapi tinggal lagi kalau kita mau langsung ke tengah kota atau kita mau menyisir dari pinggir kota seperti itu, saudara. Nah, kita jalur ini jalur utama ya, ke tengah kota, saudara ya. Ini adalah jalur utama ke tengah kota. Jalan Sumatera ini, saudara, Jalan Sumatera, Kelurahan Sukamerindu. Nah, kita saat ini berada di Jalan Sumatera, Kelurahan Sukamerindu, saudara. Ya. Nah, ini adalah simpang Sukamerindu, saudara, simpang Sukamerindu. Kalau lurus nanti kita lurus ke kota, saudara. Kalau ke kanan kita ini ke arah luar ya, saudara, ke arah gunung, ke arah Curug, saudara. Kalau ke kiri kita ke arah Pasar Bengkulu Utara, saudara. Nah, itu saja, saudara. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, saudara. Share juga, saudara, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, jangan lupa subscribe. Subscribe dong, guys. Subscribe dong, guys. Oke.